Reza Ikhwani dengan NIM 2110411184. Di sini saya akan mereview film Bui Hamka sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Ibu Septi Holisa Muhammad SM. Bui Hamka merupakan film biografi yang disutradarai oleh Fajar Bustami dan diproduksi oleh Karisma Star Vision Plus, Falcon Pictures, dan Majelis Ulama Indonesia. Film Bui Hamka ini dibintangi oleh Vino Gebastian sebagai Bui Hamka dan juga Laudia Sitiabella sebagai Siti Raham, istri dari Bui Hamka, dan masih banyak pemeran-pemeran pendukung lainnya. Sinopsis dari film Bui Hamka. Jadi Bui Hamka ini merupakan film yang menjelaskan seorang tokoh yang merupakan sastrawan dan juga pemimpin Muhammadiyah di Makassar pada saat itu. Beliau ingin menyebarkan tauhid yang sebenarnya. Kemudian pada saat Kongres Muhammadiyah di Makassar dilaksanakan, ternyata Islam sudah berkembang dengan sangat pesat, terutama di bidang pendidikan. Namun hal itu perlu ditingkatkan dan terus dikembangkan, apalagi terkait dengan masyarakatnya. Namun ketika Kongres Muhammadiyah di Makassar yang dipimpin oleh Bui Hamka itu berakhir, Bui Hamka ditemui oleh seorang ayah dan anaknya. Anak itu bernama Ola. Ola bermaksud ingin menjadi istri kedua dari Bui Hamka, namun Bui Hamka menolak dan berusaha menjelaskan dengan surah An-Nisa dan berusaha untuk memberikan pengarahan kepada ayah Ola dan pengertian kalau sebenarnya Ola itu masih butuh pendidikan. Dan ketika pada suatu malam Bui Hamka mendapatkan surat yang berisi ajakan untuk menjadi penulis di majalah Pedoman Masyarakat. Awalnya beliau menolak ajakan tersebut karena menganggap Muhammadiyah Makassar masih membutuhkan beliau dan juga beliau tidak mau berpisah dengan anak dan istrinya. Namun istrinya Siti Raham berusaha memberikan pengertian kepada Bui Hamka jika Muhammadiyah Makassar itu sudah mandiri dan bisa berdiri sendiri, dan juga beliau tidak apa-apa ditinggal oleh Bui Hamka. Akhirnya setelah pengertian dari Siti Raham dan penjelasan dari Siti Raham tersebut, Bui Hamka menerima permintaan tersebut, dan pada pagi harinya Bui Hamka bersama istri dan kedua anaknya yaitu Hisham dan Zaki pergi meninggalkan Makassar dan diantar oleh warga di sana. Bui Hamka mulai bekerja di kantor majalah Pedoman Masyarakat di tahun 1936 dan istri dan kedua anaknya berada di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan di kantor itulah Bui Hamka mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran modern, bekerja dengan tauhid dan pedoman masyarakat untuk berperilaku dalam Islam. Hingga pada suatu paginya, Bui Hamka mendapatkan kabar baik, yaitu majalah yang diproduksi oleh Pedoman Masyarakat menjadi perbincangan para ulama Islam di Pulau Jawa. Namun pada malam harinya, qadarullah anak beliau yang bernama Hisham meninggal dunia karena sakit pada malam itu. Beliau diuji pada saat itu dan memilih untuk ikhlas dan tabah. Karena beliau pada malam itu tidak bisa langsung pergi ke Padang Panjang untuk menemui istri serta anaknya, sebab beliau akan menerbitkan majalah keesokan harinya. Namun paginya ada Belanda datang ke kantor Pedoman Masyarakat, yaitu kantor Bui Hamka, untuk mengambil berkas yang dianggap menghasut masyarakat. Namun dengan tekad Bui Hamka yang kuat dan juga bantuan para pegawai di kantor majalah Pedoman Masyarakat, majalah tersebut berhasil diterbitkan sebanyak 5.000 eksemplar dan laku di mana-mana. Kemudian Bui Hamka pergi ke Sumatera Timur untuk melakukan kongres, dan kemudian beliau berpikiran untuk membuat buku tafsir agama tentang tasawuf. Kemudian beliau berbincang dengan istrinya dan istrinya menyarankan Bui Hamka untuk pergi ke Haji Rasul, yang mana Haji Rasul itu merupakan ayahanda dari Bui Hamka. Lalu Bui Hamka mendatangi rumah ayahnya dan kemudian beliau bersama ayahnya mempelajari ilmu fikih dan mantiq. Pada tahun 1941 paginya, Bui Hamka mendapatkan surat dari Haji Abdul Karim yang merupakan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu untuk menemui Soekarno di tempat pengasingan. Soekarno yang bertemu dengan Bui Hamka merasa senang dan juga menganggap Bui Hamka tidak hanya sekedar rekan seperjuangannya saja, tetapi sudah sebagai saudaranya sendiri. Dan pada tahun 1942, Jepang datang untuk menarik pasukan Belanda
dan mengambil alih kantor pedoman masyarakat dan mengalih-milihkan menjadi milik Jepang. Kemudian Buya Hamka mendapatkan surat perintah dari gubernur Jepang, yaitu Nakashima, yang berisi perintah untuk sembahyang menghadap ke timur laut. Setelah mendapatkan surat tersebut, Buya Hamka marah. Buya Hamka yang tidak takut untuk menegakkan Islam akhirnya menemui gubernur Nakashima dan membicarakan terkait hal tersebut. Ketika bertemu gubernur Nakashima, Buya Hamka menyuruh Jepang agar tidak mencampuri urusan agama masyarakat Sumatera, tapi dengan syarat para ulama harus taat kepada aturan Jepang, dan juga Buya Hamka dijadikan penasehat oleh Nakashima. Akhirnya Buya Hamka menerima permintaan tersebut agar masyarakat di Sumatera tidak diganggu agamanya oleh Jepang. Hingga akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu, dan kemudian Jepang pulang ke negaranya, termasuk gubernur Nakashima. Setelah Jepang kembali ke negaranya, Kongres Muhammadiyah kembali dilangsungkan dan konflik pun terjadi di sana. Beberapa anggota menganggap Buya Hamka itu sebagai penjilat Jepang, kemudian menganggap Buya Hamka itu sebagai pengkhianat karena dekat dengan Nakashima dan juga tidak menjadi contoh yang baik bagi masyarakat di sana. Akhirnya Buya Hamka diminta untuk turun dari jabatannya sebagai ketua Muhammadiyah. Hamka pun menerima permintaan dari para anggota tersebut dan kemudian berbincang dengan istrinya, yaitu Siti Raham. Kemudian Siti Raham berusaha meyakinkan Buya Hamka jika itu merupakan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Siti Raham meminta Buya Hamka untuk kembali ke Padang Panjang, Sumatera Barat. Sebelum pulang ke Padang Panjang pada malam harinya, Buya Hamka menerima kabar bahwa ayahandanya meninggal dunia pada saat sujud terakhir di sholat malamnya. Dan Buya Hamka bertubi-tubi pada saat itu. Kemudian istrinya Siti Raham berusaha untuk menasihati beliau dan juga menyemangati beliau. Kemudian pada paginya Buya Hamka bersama istri dan anak-anaknya pergi ke Padang Panjang, Sumatera Barat. Setelah sampai ke Padang Panjang, Buya Hamka ditemui oleh rekannya di sana. Di sana rekannya mengatakan jika masyarakat di Padang Panjang, Sumatera Barat masih mempercayai beliau dan juga semua kabar yang beredar itu tidak benar adanya. Kemudian Indonesia merdeka. Semua warga di sana berbondong-bondong menyuarakan kemerdekaan Indonesia, dan juga warga di sana berkumpul untuk upacara bendera pada saat proklamasi dibacakan. Kehidupan Buya Hamka di sana berangsur-angsur membaik. Buya Hamka kembali menjadi imam di masjid dan juga penceramah di masjid. Kemudian Buya Hamka yang rendah hati pada suatu hari diberikan uang oleh rekannya, yaitu uang dari masyarakat sebagai ucapan terima kasih kepada Buya Hamka. Namun Buya Hamka menolak, tapi kemudian menerimanya, tapi dengan syarat memberikan buku-buku karya beliau kepada masyarakat di sana. Hingga pada suatu hari di radio terdengar kabar bahwa Belanda sebentar lagi sudah sampai Minang. Buya Hamka kemudian mengumpulkan seluruh masyarakat dan mengajak masyarakat itu untuk berjuang dan jangan takut dengan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Bersambung. Kelebihan dari film ini sutradaranya mampu untuk menunjukkan sosok Buya Hamka dengan jelas, serta scan dan juga suasana dalam film ini sudah terasa nyata, dan juga properti, juga kostum yang digunakan juga sudah sangat sesuai. Yang paling terpenting yaitu pemeran Buya Hamka, Vino G. Bastian, dan juga Laudya Chintya Bella sudah baik dalam segi ekspresi dan juga penghayatan, dan pelafalan bahasa Minang juga sudah baik, apalagi bagi saya yang memang terlalu awam untuk bahasa Minang. Kemudian di dalam film Buya Hamka ini terdapat beberapa quotes dan juga motivasi yang sangat-sangat menginspirasi. Kemudian kekurangan dari film Buya Hamka. Meskipun kekurangan hanya sedikit, namun ada beberapa kekurangan dari film Buya Hamka ini. Di antaranya, subtitle tidak ada di bawah dialog ketika pemain berbicara dengan bahasa Minang. Kemudian yang kedua, suara pemain kadang terdengar tidak jelas atau samar-samar, dan kemudian backsoundnya kurang sesuai dengan adegan yang ada pada film. Namun kekurangan-kekurangan kecil tersebut tidak membuat Buya Hamka ini menjadi film yang tidak recommended. Kesimpulan dari film Buya Hamka ini,
Film Bu Hamka ini merupakan film biografi yang berhasil membuat penonton menjadi lebih mengenal Bu Hamka yang memiliki sifat baik, rendah hati, penyabar, dan juga bijaksana dalam memimpin. Bu Hamka merupakan sosok yang memiliki tekad yang kuat dan juga romantis kepada istrinya. Serta Siti Raham yang merupakan sosok yang bijaksana, penyayang kepada suaminya dan selalu menemani suaminya dalam keadaan apapun. Film Bu Hamka ini merupakan film yang memiliki skenario yang sangat emosional dan juga properti, suasana, dan baju-baju yang digunakan di sana seperti saya bisa membayangkan bagaimana kejadian asli pada saat itu. Jadi film Bu Hamka ini recommended untuk ditonton, apalagi untuk menambah pengetahuan kita. Sekian review dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah dokumentasi dari saya ketika menonton film Bu Hamka di CGV Roxy Mall Jember.